Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang mengikuti live streaming dengan YouTube HKBP Bandung Rapormanda. Selamat hari Minggu juga buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu minggu ke-17 setelah Trinitatis, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai firman ini ada sebuah cerita di mana seorang majikan atau tuan membuat seorang hambanya atau dalam bahasa Batak hatuban. Dia selalu mempekerjakannya dengan begitu sulit dan juga seakan-akan walaupun seorang dia budak, tetapi bagaimana pekerjaannya dilaksanakannya, tetapi semuanya agak kurang berkenan kepada tuannya atau pemilik rumah. Sehingga karena kadang dengan keterhempitan sakit dia yang kadang dihimpit oleh perkataan dan juga selalu pekerjaannya tidak ada yang baik di mata seorang tuannya. Sehingga pada suatu hari Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke hutan untuk melarikan diri. Ternyata juga bagaimana tuannya untuk mengejar dia supaya kembali ke rumahnya, tetapi dia dengan jauh ke hutan Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah di dalam hutan tersebut ada seekor harimau. Dia menjadi ketakutan yang begitu luar biasa Bapak Ibu, di mana harimau tersebut sudah mereka saling melihat, memandang, tetapi harimau tersebut tidak membuat atau tidak menerkam seorang hamba tersebut. Tetapi dia melihat seorang hamba tadi bagaimana suatu kesakitan yang dialami oleh seekor harimau. Ternyata dia tercancap dengan kayu di kakinya sehingga sulit berjalan. Seakan-akan seekor harimau tersebut dalam perasaannya meminta tolong kepada seorang hamba tadi. Ternyata seorang hamba tadi dia mendekati harimau tersebut dan mencabut tancapan kayu yang membuat dia tidak bisa berjalan. Dan ketika dia mencabutnya, seekor harimau tersebut seakan-akan memberikan dengan ungkapan rasa syukurnya atau suatu kebiasaan Bapak Ibu Saudara, maaf, dia
ke seorang hamba tadi menjilat-jilat mukanya, seakan-akan mengucapkan terima kasih kepadamu bahwa aku sudah bisa berjalan terselamatkan karena hamba tadi mencabut kayu yang begitu besar tercancap di kakinya. Semenjak itu Bapak Ibu Saudara, seorang hamba dan seekor harimau mereka menjalin silaturahmi atau menjadi persekutuan yang indah di hutan belantara tersebut. Bapak Ibu Saudara, artinya dari cerita itu bagaimana seekor harimau dapat dengan bahasanya sendiri dia mengucapkan terima kasih kepadamu, kamu sudah menyelamatkan saya, sudah dapat saya berjalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian halnya dengan firman Allah yang kita diperdengarkan. Apakah kita selalu mengucapkan syukur, bersyukur kepada Tuhan di setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita sampai pada hari ini? Apakah kita merasa atau mengucapkan syukur kepada Tuhan sebagai pemilik kuasa yang memberikan napas kehidupan sampai pagi hari ini kita berjumpa Bapak Ibu Saudara? Demikian halnya dengan firman Tuhan yang kita diperdengarkan tadi. Dan kalau kita perbandingkan Bapak Ibu dengan 2,5 tahun di masa-masa pandemi yang kita hadapi, social distancing, protokol kesehatan, jaga jarak. Kadang ada teman kita, saudara kita yang tercover dengan COVID-19, seakan-akan kita menuduh itu adalah dosanya. Kadang kita menjauh sama sekali, kadang kita tidak bersahabat, seakan-akan itu menjadi dosa atau suatu penyakit yang kadang yang harus kita jauhi seseorang itu ketika mengidap atau terkapar dengan pandemi COVID-19. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara, ketika tadi Yesus dia berjalan menyusur ke daerah antara Yerusalem dan Samaria mau ke Galilea. Ternyata kita tahu Bapak Ibu bagaimana dengan perbedaan dari Yerusalem. Mereka sudah terbelah dua dalam kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Hubungan Israel Selatan Samaria yang begitu tidak harmonis dan menuding bahwa Samaria yang telah kawin campur adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama. Ketika itulah Yesus berjalan dan ada 10 orang yang berpenyakit kusta. 9 diantaranya adalah Yahudi dan 1 adalah seorang Samaria. Mereka berteriak, Bapak Ibu, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ternyata mereka dengan pola kehidupan mereka yang disingkirkan atau kadang mereka harus dijauhkan, termarginal, atau kita katakan mereka harus social distancing. Mereka harus menjauh dari tempat di mana mereka bersekutu, di mana tempat mereka dengan sanak saudara mereka tidak bisa bertemu. Dan mereka juga kalau keramaian mereka harus memakai baju yang compang-camping dan mereka mengatakan saya najis, saya najis. Suatu hukuman dari bangsa Yahudi dengan hukum Taurat mereka harus dikatakan demikian. Kalau tidak dikatakan dia akan dihukum seberat-beratnya. Artinya harus ada jaga jarak, harus ada social distancing untuk orang penyakit kusta. Ternyata mereka Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti siapa Yesus kita yang sebenarnya. Mereka sudah melihat atau mendengar. Mendengar, kita kata iman timbul dari pendengaran. Di Roma 10 ayat 17. Mereka sudah mendengar bagaimana Yesus ketika mengadakan mujizat, ketika menyembuhkan sakit penyakit, ketika Yesus menghidupkan orang mati menjadi hidup. Ternyata
pendengaran-pendengaran itu yang dikabarkan orang, mereka mengerti dan mereka menyatakan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus memandang. Yesus, kita tahu Bapak Ibu, dengan tugas sebagai pemberita firman, teaching, sebagai juga yang kita katakan dengan memberitakan Injil Kerajaan Surga, proclaiming, dengan juga tugas dari Tuhan kita menyembuhkan orang yang sakit dan lemah adalah healing kepada saudara-saudara, kepada orang yang membutuhkan sebagai sukacita. Bapak Ibu Saudara, begitu kita lihat tadi bagaimana Yesus mengatakan tidak menjamah mereka, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Artinya pada ketika itu Bapak Ibu, inspektorat atau yang mengetahui bagaimana sembuh sakit penyakit seseorang yang berpenyakit kusta adalah seorang imam. Apakah dia sungguh bisa? Ternyata ini agak sulit pada zamannya Yesus. Bagaimana penyakit kusta adalah sangat sulit disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, ternyata pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Hal di luar pemikiran kita, di luar pemahaman kita. Jadi orang ke-10 tadi mereka langsung pergi dan di pertengahan jalan mereka sudah tahir, sudah sembuh. Artinya mereka dengan suruhan Yesus, pergilah kepada imam-imam. Dari pendengaran mereka, dari suruhan Yesus, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, itulah suatu keajaiban yang mereka terima, sehingga kesembuhan mereka terima di dalam kehidupan ke-10 orang yang berpenyakit kusta. Tetapi setelah mereka sembuh, satu dari antara mereka, yang 9 tadi katakan orang Yahudi yang mengatakan dirinya agamis, yang mengatakan dirinya adalah di dalam hukum Taurat, di dalam melaksanakan kesehari-hariannya, ternyata mereka lupa. Jadi mereka menyombongkan bahwa kami ini adalah Abraham, keturunan Abraham. Itu mereka mungkin mengingat itu, agamis mereka mengingat itu. Tetapi bagaimana seorang Samaria yang dikatakan Bapak Ibu Saudara adalah seorang yang kafir, seorang yang tidak beragama, seorang yang mereka tidak mengenal, yang menyembah berhala-berhala. Ternyata seorang yang kafir itulah, seorang Samaria itulah yang datang memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia dikatakan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Seorang Samaria. Dan Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus mengatakan orang asing ini karena memang dianggap mereka penyembah berhala, adalah orang kafir pada ketika itu. Tetapi seorang kafirlah, seorang yang tidak beragamalah, seorang Samaria yang dikucilkan atau di dalam pertentangan antara Yahudi dan Samaria. Seorang Samaria lah yang datang tersungkur, mengucap syukur, bernyanyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga Yesus berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Suatu penyembuhan secara massal, suatu tanda mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus menjadi sukacita kepada mereka yang 10. Ternyata seorang yang mengucapkan terima kasih, mengangkat pujian, syukur kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, ada Arthur Schonhofer mengatakan pengemis yang sehat lebih bahagia
dari seorang raja yang sakit, pengemis yang sehat lebih bahagia dari seorang raja yang sakit. Bapak Ibu Saudara, dengan topik minggu iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Bagaimana kitakah sudah memiliki iman yang menyelamatkan kita? Bagaimana kita lihat dari percontohan dari seorang Samaria, Bapak Ibu Saudara, dengan rasa terbuka dan lebar dia mau mengucapkan rasa syukur atas sentuhan mujizat dia sebagai orang yang menderita, orang yang termarginal. Dia mampu mengucap syukur di dalam kehidupannya. Mengucap syukur adalah sebuah hal yang indah, yang baik, di mana untuk kesehatan emosi dan tubuh kita juga bagaimana kalau kita melakukan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dengan renungan ini pada minggu hari ini? Apakah kita seperti orang Samaria yang memampukan dengan memuliakan Tuhan, bernyanyi dengan nyaring, tersungkur di kaki Yesus ketika kita sudah mengalami kesembuhan, ketika kita mengalami kebutuhan, ketika mengalami sesuatu yang indah di dalam Tuhan? Atau sebaliknya, dari ke-9 orang yang tidak mampu, mereka memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, mereka sekonyong-konyong. Ini adalah dari Yesus sendiri. Itu adalah kewajiban Yesus sendiri. Itu adalah tugas Yesus sendiri. Mungkin perkataan yang demikianlah yang dikatakan oleh ke-9 berpenyakit kusta yang mengatakan dirinya agamis di dalam kehidupannya. Apakah kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mampukan mengucap syukur dalam hal kehidupan kita? Atau sampai pada hari ini kita diperbolehkan Tuhan, kita beribadah dan kita bangun tidur, apakah kita, Bapak Ibu, mengucapkan syukur bahwa Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi saya? Ketika kita di dalam kehidupan kita, apakah kita merasa mengucap syukur dalam segala hal di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu? Kadang kita, apakah kita juga mengucapkan rasa syukur kepada organis kita yang membuat kita menjadi, dalam kebaktian kita menjadi suasana yang hidup, nyaring, memuliakan Tuhan? Apakah kita mampu mauliate mada, mengucap syukur terima kasih buat juga yang membawa kita dalam lagu di dalam minggu kita ini? Apakah kita mampukan kepada Parjamita terima kasih atas firman Tuhan? Saya merasa bersyukur. Kadang kita sebagai orang Batak mauliate mada atas semua yang datang ke undangan kami pada saat mauliate, manang sesuatu pekerjaan yang sudah mereka rasakan sudah baik mauliate mak. Kadang kita orang Batak mengatakan mulu adong digijang ni hamlateon, digijang ni hata mauliate dohonon nami pi adong dua manginangate. Ada ungkapan syukur. Adong dope ngoladong digijang ni hata mauliate dohonon nami adong hamulateon akka manginangate. Undang lupa. Rasa ungkapan syukur. Jadi kadang kita mulu sebagai orang Batak mengatakan mulu adong dope digijang ni hata mauliate. Kalau ada lagi dirasa kami mengucapkan terima kasih, kami akan memberikan. Itu hanya slogan perkataan, Bapak Ibu. Apakah kita tunjukkan dengan sesungguhnya, dengan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, kepada hambanya, kepada seseorang yang memberikan sesuatu nilai atau jasa kepada kita? Apakah seorang pimpinan mau mengucapkan terima kasih dengan dibantunya dalam hal pekerjaannya? Apakah seorang tuan
mampu mengucap syukur kepada hambanya atau banyak? Apakah kita mampu Bapak Ibu mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Apakah seorang anak mampu mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya ketika diberikan sesuatu atau nilai? Atau kita juga sebagai orang tua, tidak salahnya ketika anak itu juga memberikan sesuatu. Mauliati mada, terima kasih buat anak saya, terima kasih buat pahopu saya. Apakah ungkapan itu mungkin karena level yang lebih tinggi? Mungkin sekonyong-konyong, saya tidak pantas mengucapkan terima kasih kepadanya. Itu mah pekerjaannya, itu dah. Jadi bagaimana kita ketika di rumah? Dono tadu mau lihat itu. Mungkin kita sudah rata-rata Bapak Ibu ada pangrupi ate, penolong di rumah kita atau dalam bahasa pembantu sudah ada. Apakah ketika itu kita mengucapkan terima kasih kepada mereka menyelesaikan pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan dari rumah tangga itu yang begitu sulit dikerjakan? Apakah ketika itu kita juga seorang bapak atau seorang ibu mengucapkan terima kasih kepada pangurupu kita? Apakah ketika kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Didin yang memberikan juga pelayanan untuk gereja HKBP Bandung Reformanda? Bagaimana kita? Apakah kita mau Bapak Ibu mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita terlebih kepada Tuhan kita yang pada saat ini memberikan napas hidup dan kehidupan kepada kita sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita contoh seorang Samaria yang mampu mengucapkan rasa syukur, nyanyian yang nyaring kemuliaan atas kehidupan, atas kesembuhan yang dia terima Bapak Ibu Saudara. Karena itu imanmu lah yang menyelamatkanmu, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Buktikanlah Bapak Ibu bahwa kita sudah mendapat suatu kebahagiaan, keselamatan. Dan begitu juga Bapak Ibu bagaimana kita terbuka dengan lebar untuk membagi rasa syukur kita, kemauan kita berbagi, menyentuh kehidupan orang-orang yang menderita seperti saudara kita Amang Inang yang di Tapan Uli, saudara kita, gereja kita, kantor pusat dan gereja-gereja lain, dan tempat-tempat orang-orang Tapanuli, orang Batak, di mana saat sekarang mereka menderita. Bapak Ibu sampai hari Kamis juga tanggal 6 mereka juga mengalami gempa pada 2:30. Artinya dengan penderitaan mereka, mari kita Bapak Ibu juga mau berbagi, menyentuh kehidupan orang-orang dikala mereka menderita Bapak Ibu. Karena itu iman kitalah yang menyelamatkan kita hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu pagi ini, di mana kami Tuhan mampukan untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus atas hidup dan kehidupan kami, atas nafas hidup yang Tuhan berikan sampai pada pagi hari ini kami bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, udara yang segar dan juga kebutuhan yang kami terima pagi ini dari Tuhan semata, sehingga kami Tuhan bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami Amang Inang, semua Tuhan yang hadir pada minggu hari ini. Kami Tuhan mampukan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai pagi hari ini. Demikian firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, jangan kami Tuhan seperti 9 berpenyakit kusta, tidak mereka mampukan dengan kesembuhan mengucap syukur atas kemuliaan Tuhan, atas kesembuhan mujizat yang dia terima. Tetapi seorang yang dikatakan kafir, yang tidak agamis,
dimampukan dia bersuara nyaring, bersungkur Tuhan di hadapan-Mu, berterima kasih atas kesembuhan yang dia terima. Ingatkan kami Tuhan seperti seorang Samaria yang dimampukan bersuara nyaring, memuji, memuliakan nama Tuhan atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai pagi hari ini, yang memberikan pemeliharaan kepada kami Tuhan. Kami mampukan dengan iman kami yang sudah Engkau selamatkan, yang mendapat kebahagiaan keselamatan. Kami mampukan Tuhan berbagi, menyentuh orang-orang yang sakit, orang-orang yang termarginal, orang-orang yang menderita Tuhan. Itulah tugas bagian kami yang Tuhan telah selamatkan, karena iman kami harus berbuah. Iman tanpa perbuatan adalah kosong sia-sia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya iman kami yang menyelamatkan kami Tuhan, kami dimampukan mengucap syukur dan berterima kasih. Demikian juga Tuhan, kami mohon ke hadapan-Mu untuk keluarga Amang Situmorang Inang Borutapea di dalam mengalami kedukaan mereka Tuhan, di mana Amang Situmorang Kau panggil tadi malam Tuhan ke hadapan-Mu. Biarlah mereka Tuhan Engkau berikan peneguhan, pengharapan, supaya mereka menerima yang telah Tuhan berikan kepada keluarga dengan berpulangnya Amang Situmorang ke hadapan-Mu. Berikan keteguhan kepada Inang kekasih, begitu juga anak-anaknya Tuhan pada saat ini. Demikian juga Tuhan, orang jemaat-Mu sakit penyakit, Engkau tumpahkan Tuhan tangan-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau Yesus David yang agung, yang dapat memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, para jemaat-Mu pada saat ini yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mohonkan segala kekurangan kami atas dosa kami Tuhan, kami mampukan mengucap syukur dalam segala hal, memuji dengan nyaring, memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.